Bisa dibilang kalau nggak ada Kurt Cobain aku nggak main musik. Itu merubah pola pandang saya soal seni gitu. Pada akhirnya saya tahu yang paling hebat adalah yang paling rendah hati. Jadi bagi saya kadang perlu juga menjadi truthful dan ekspresif asal di wadah yang tepat. Hai, gua Andul Jalani. Gua ini apa ya? Kalau gua bilang musisi, kadang gua main film. Kalau gua main film, kadang gua nulis buku. Walaupun belum rilis sih. Tapi kalau gua bilang gua penulis, kadang gua usaha dagang. Jadi gua apa ya? Gua pelajar aja deh. Pelajar seni. Dul Jalani pelajar seni. Sejujurnya musik 90-an. Tapi ada ini gosip-gosip konspirasi ya. Ada kesamaan antara musik 90-an dan 60. Kenapa? Karena 6 dibalik 9. Jadi rata-rata memang bisa dibilang bagiku musik 90 itu rootsnya adalah musik-musik Flower Generation. Jadi kalau ditanya kiblatnya apa, 65 sampai 75 dan 90-an ya. Karena 65 sama 75 itu berkaitan sama 90-an, nggak bisa dipisahkan. Ada jalur mainstream, ada jalur alternatif. Aku pilih yang alternatif. Itu termasuk di lagu-lagu yang udah banyak rilis, alhamdulillah itu alternatif juga ya sebenarnya. Tapi liriknya aja ngepop. Ini ada hubungan sama pola asuh mungkin ya. Jadi alhamdulillah keluarga saya itu besar di keluarga yang penikmat musik, dan rata-rata kan penikmat musik tuh tahu mana musik yang bergizi. Saya nggak bilang bagus apa tidak ya, semua musik bagus bagi saya, bahkan musik koplo pun bagi saya bagus, tetapi ada yang relatif bagi jiwa saya, oh ini bergizi nih bagi jiwa saya. Kita udah tahu musik yang menurut kita, subjektif kita, objektifnya bagus itu apa. Bisa dibilang kalau nggak ada Kurt Cobain aku nggak main musik. Suatu hari sampai aku berkenalan sama yang namanya album Nevermind. Pas tiba-tiba lagi YouTube itu apa nih kok gambarnya bayi gitu, covernya pek tiba-tiba. Dari situ album lagu kedua tuh In Bloom. Yes, the one. Lagu ketiga bang dang. Sealbum mbak saya dengerin sampai lihat live-nya di Paramount, dia banting-banting gitar. Di situ bentuk band namanya Backdoor, dan alhamdulillahnya lingkungannya tuh mendukung. Belajar gitar sampai kuku berdarah itu ngulik semua lagu Nirvana. Jadi kalau ngomongin Nirvana aku udah hatam semua. Siapa yang mau adu? Kalau Queen kan ayah tuh ya. Karena nama itu kan doa gitu ya. Backdoor itu kan awalnya namanya karena dulu kita sering cabut dari rumah atau dari sekolah tanpa minta izin. Lewat pintu belakang, Tadi mau pintu belakang. Bahasa Inggrisnya apa ya? Karena ada band The Doors, Backdoor gitu. Tapi energinya negatif aja. Terus saya tuh mencari-cari nama yang secara doa lebih bagus dari dewa gitu. Bukan bermaksud menyaingi, tetapi ingin nasibnya sebaik mereka. Tentu udah nggak munafik. Qadir itu artinya yang maha menentukan, yang maha kuasa. Jadi kita benar-benar ingin menciptakan momentum yang insya Allah positif agar membawa manfaat bagi banyak orang. Tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Aduh, takut mbak awalnya. Saya akhirnya sempat mendalami apa itu acting sama Om Yayu. Thank you Om Yayu. Alhamdulillah walaupun banyak review film tuh menghujat, tapi kan saya juga lagi belajar bagaimana cacian itu nanti rasanya seperti pujian. Pengalaman, jadi naudzubillah min dzalik, kita nggak sukses, kita ada pengalaman ilmu yang bermanfaat.
sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Itu aja deh. Kita nggak bisa bermanfaat untuk orang lain kalau kita tidak mengendalikan diri gitu kan. Jadi semoga semakin tahun insya Allah manfaatnya makin banyak, itu aja. Saya nggak punya pesan apa-apa, tapi saya bisa sharing dikit. Akhirnya kenapa saya suka musik grunge, itu kan musik-musik yang maaf, liriknya kan bahas tentang broken home. Pada saat saya puncak-puncak keperceraian itu, saya ditemani oleh musik-musik. Ada pesan bunda satu saya yang selalu saya terapkan dulu, kalau kamu belum bisa jadi orang baik atau masih banyak setan, iringi dengan kebaikan. Itu pesan Bunda Maya Estianti. Ya mungkin latar belakangnya karena saya dulu homeschooling ya. Saya 2 SMP sampai 3 SMA itu homeschooling. Meskipun dari SMA itu sudah ke sekolah, tapi saya lebih nyaman bergaul sama yang lebih tua. Jadi bagi saya sebenarnya tergantung kita ya. Kalau ada yang merasa cocok di formal, ya udah nggak apa-apa di formal. Tapi kalau saya lebih suka mempelajari apa yang saya ingin tahu gitu. Jadi lebih menggebu-gebu dalam mempelajarinya. Dan juga homeschooling itu bisa memaklumi orang-orang yang punya kekurangan banyak seperti saya gitu ya. Saya kan punya kekurangan fisik, tapi saya selalu ingin tahu soal pelajaran yang saya kagumi. Jadi saya memasuki homeschooling yang bisa memaklumi orang-orang seperti saya. Tapi saya juga tidak menganggap kekurangan saya sebagai beban, tetapi sebagai celah atau motivasi untuk lebih maju dari yang lain. Bukan berniat kompetitif ya, tapi kan kalau saya sama-sama maju enak gitu. Jadi sebenarnya relatif sih. Ada yang cocok formal ya udah, yang cocok formal ya udah. Saya memutuskan untuk tidak mau kuliah. Kenapa? Karena saya ingin main musik. Ayahku bilang, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau kuliah, asal kamu tetap mengasah otak apapun itu dengan banyak baca buku. Bang, buku apa ya? Aku nggak suka baca buku. Apa aja deh yang kamu tahu? Gitu. Itu agak lucu juga sih. Jadi saya baca buku, itu kerak buku ayah saya. Terus saya kayak, wow, kayak gini. Ambil satu gitu. Dapat bukunya Khalil Gibran yang jelas Sang Musafir. Dari situ saya gemar baca buku sastra. Cukup di sastra. Laila Majnun, Khalil Gibran udah hatam kayaknya. Jadi saya suka merangkai kata aja sih. Ya nggak cuma saya mungkin ya. Banyak anak-anak dari keluarga berkecukupan itu yang manjanya setengah ampun. Apalagi kayak saya, anak mbok. Yang apa-apa mbak suapin, mbak gunting kuku. Tapi itu harus dikikis. Banyak yang bilang kamu harus merantau ke sana. Bagi saya tidak. Kalau di rumah aja kita bisa latihan, kenapa harus keluar negeri gitu. Akhirnya memang sekarang mbak, saya itu lagi program diri. Alhamdulillah tadi udah beresin kamar, demi Allah. Udah gitu. Saya percaya kalau kita sudah mempersiapkan yang dekat-dekat dulu, merapihkan semuanya yang dekat-dekat dulu, ekosistem rumah, saya bangun tidur, kadang kalau lupa saya, belum bersihin, itu kan nanti filsafatnya ada lagi di kehidupan. Jadi saya percaya kalau di rumah udah rapi, pasti ke depannya insya Allah di luar rapi gitu. Saya akui itu kesalahan saya, mengakibatkan takdir yang mungkin buruk bagi kita. Jadi saya nggak usah nyetir, karena kalau saya nyetir ntar berantakan, kecuali saya tekun belajar gitu. Gimana ya? Ya kita tanggung jawab aja. Belajar bertanggung jawab, belajar berdamai dengan takdir seburuk apapun itu. Maka dari itu saya akhirnya pindah di rumah bunda, karena pelukan ibu ternyata menguatkan banget. Sudahlah, ngapain sih kita bahas masa lalu? Mending kita ke depannya ngapain? Kita memperbaiki diri, belajar bertanggung jawab. Saya belum pandai bertanggung jawab, tapi paling tidak saya sadar saya harus bertanggung jawab. Bukan harus, saya wajib bertanggung jawab. Jadi saya akan menikahi wanita ketika saya sudah pandai mengurus diri. Saya nggak bilang saya siap apa enggak, itu kehendak Allah. Tapi paling tidak kalau mau UN, mau ujian nasional, itu kan ada waktu untuk mempersiapkan. Baca bukunya, saya lebih ke dalam sih. Kalau saya saya sudah istiqomah
dalam mengurus diri. Ini saatnya saya mengurus wanita. Karena banyak juga yang, maaf, saya nggak mau cerai, itu aja sih. Singkatnya itu. Saya rasa finansial nomor 2 ya. Insya Allah secepatnya, saya nggak mau takabur. Nanti kalau bilang nunggu kaya, ya mungkin beda-beda ya. Relatif. Bagi orang lain mungkin sukses adalah uang banyak, bagi saya bukan itu. Bagi saya sukses adalah bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kadang saya aja masih suka merugikan diri gitu. Tapi insya Allah lagi belajar ke jalan yang, ya itulah, ihdinas syiratal mustaqim, amin. Banyak juga saya berbeda pendapat soal dunia, bahkan soal kesuksesan pun mungkin sukses bagi saya dan Tisa beda. Mungkin terkadang kita diskusi dan diiringi suasana dan mood yang nggak bener, akhirnya sampai wah gitu, wajar sih. Tapi saya rasa barang siapa berhubungan maka akan siap dengan gonjang-ganjingnya ya, dengan perdebatannya, dengan perhara mungkin. Tapi sekali lagi seperti kata John Lennon, masalah itu nggak ada, yang ada itu solusi. Semua bisa kok dicari solusinya. Gini ya Mbak, kalau masalah orang tua saya nggak tahu gitu ya. Karena apa? Lebih baik nggak tahu. Tetapi adalah sebuah kewajiban bagi saya. Ya, setiap generasi pasti ada kekurangan ya. Generasi ayah bunda saya pasti ada kekurangan yang wajib dikikis sama generasi saya. Begitu juga nanti saya nikah, pasti ada kekurangan yang wajib dikikis sama generasi sebelumnya. Karena kalau nggak ada kekurangan nanti nggak ada berkah dong. Kan juga bersangkutan. Kalau bagi saya ada kekurangan, anaknya nggak terima, dirubah menjadi berkah. Ya itu aja sih. Jadi semoga kita bisa fokus, itu aja.